Setiap orang punya keunikan, punya kekasan, punya potensi, kekuatan masing-masing. Sadarlah itu saudara-saudara. Bisa jadi sampai saat ini masih banyak orang belum sadar apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi potensinya dalam hidupnya. Yang Tuhan kirim, yang Tuhan kasih. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap semakin kita bertambah usia, semakin kematangan, kedewasaan iman kita bertumbuh, kita semakin menyadari. Yang pertama, kita sadar ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Sang pencipta kita, Allah yang selalu bisa kita andalkan. Jadi saudara-saudara, di balik hidup kita dengan segala problem-problemnya, ada sebuah kekuatan maha dahsyat. Kekuatan paling besar yang melindungi kita, yang menjaga kita. Tuhan dengan kemahakuasaannya, Tuhan dengan rancangan-rancangan terbaiknya untuk kehidupan kita. Sadarlah saudara-saudara, ada rancangan Tuhan buat kita dan itu sangat baik. Yang kedua, kita harus menyadari bagaimana potensi-potensi dalam diri kita, kekuatan-kekuatan kita. Setiap orang bisa berbeda, maka jangan iri yang satu dengan yang lain. Belum tentu apa yang dimiliki oleh orang lain kita miliki, demikian juga sebaliknya. Apa yang kita miliki dimiliki oleh orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita masing-masing unik. Setiap orang punya keunikan, punya kekasan, punya potensi, kekuatan masing-masing. Sadarlah itu saudara-saudara. Bisa jadi sampai saat ini masih banyak orang belum sadar apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi potensinya dalam hidupnya. Yang Tuhan kirim, yang Tuhan kasih, supaya kita bisa melewati tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini saya akan membongkar 7 tokoh Alkitab dengan kekuatan superpower yang mereka miliki. Waduh Romo, kekuatan super yang mana Romo? Apakah bisa terbang seperti Superman? Bisa ngeluarin laser dari matanya? Apakah seperti Wonder Woman yang punya tali kejujuran? Apakah seperti Spider-Man yang bisa nemplok-nemplok di dinding? Apakah seperti Harry Potter yang bisa abrakadabra? Bisa sulap dan sihir? Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kekuatan-kekuatan tokoh-tokoh fiktif yang tadi saya sebut masihlah jauh atau tidak dimiliki oleh kebanyakan orang zaman sekarang. Tetapi kabar baiknya adalah kekuatan-kekuatan super dari tokoh-tokoh Alkitab ini sebetulnya nyata. Artinya bisa kita miliki atau jangan-jangan ada dalam diri kita. Betul Romo, baru sadar Romo. Nah, bagaimana kekuatan itu dijaga? Banyak orang punya kekuatan tapi nggak pernah dijaga. Banyak orang punya kekuatan nggak pernah dipakai. Banyak orang punya potensi tapi nggak pernah dilatih. Sehingga kayak pedang nggak pernah diasah, lama-lama tumpul. Nggak bisa dipakai. Ketika masalah datang dalam hidup kita, senjata kita tumpul atau karatan. Atau nggak tahu taruhnya di mana. Nah, saudara-saudara, mari bersama dengan saya kita belajar 7 tokoh Alkitab dengan kekuatan masing-masing. Nah, maka dari itu saya mau berinteraksi dengan Anda. Ada 7, silakan Anda pilih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari sekarang, pikirkan kira-kira tokoh yang mana ya Romo? Pilih angka 1 sampai 7. Tulis di kolom komen, biar Anda nanti nggak ganti-ganti. Biarlah firman Tuhan yang membaca hidup Anda. Roh Kudus bekerja dalam diri Anda untuk membuka pikiran Anda, untuk membuka hati Anda. Oh iya ya, ada rahmat Tuhan untukku yang mungkin selama ini tidak pernah disadari. Oke, udah. Ayo saya tunggu. Tulis di kolom komen. Romo kok saya nggak bisa nulis di kolom komen ya? Mungkin Anda belum subscribe.
Jadi kalau untuk nulis komen, bisa share, bisa nge-like, itu harus subscribe dulu. Nggak ngerti Romo, minta ajarin sama anak cucu, pasti mereka ngerti. Yang pertama, angka 1, tokoh Alkitab pertama dengan kekuatan supernya mereka. Tada, masih dengan gambar-gambar ini ya. Ini dia. Siapa ini Romo? Ada seorang anak laki-laki, dia pegang sodet, dan juga ada panci. Dia lagi masak. Siapa Romo ya? Tokoh Alkitab yang jago masak. Bukan itu maksud saya. Tokoh ini bernama Yakub. Apa yang menjadi keunggulan, kekhasan, keunikan, kekuatan dari Yakub ini? Yakub ini siapa sih? Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak kembar yaitu Yakub dan Esau. Yakub ini dia kekuatan supernya adalah kecerdasan, kecerdikan. Dia ini akalnya tuh ada aja. Apakah Anda sadar? Mungkin anak Anda bandel Romo, anak saya nggak bisa diem Romo, anak saya ngomong terus Romo, anak saya bawel cerewet. Bisa jadi anak Anda pintar luar biasa, cerdik. Mungkin belum terasa jadi kelihatannya bandel. Mungkin belum terasa jadinya kesannya itu belum teratur. Tapi anak yang bandel itu adalah anak yang cerdas. Apakah kecerdasan, kecerdikan menjadi kekuatan Anda? Seperti Yakub ini, ketika dia bapaknya mau memberkati Esau saudaranya, memberkati hak anak sulung, dia dengan berbagai macam cara, cerdiknya luar biasa. Misalnya dia menukar hak kesulungan kakaknya itu dengan semangkuk sup kacang merah. Itu cerdas banget. Misalnya ketika dia mau pulang, setelah dia kabur, ya kakaknya kan marah karena hak kesulungannya direbut. Dia mengatur barisan dengan segala macam sogokan demi sogokan buat kakaknya ini untuk menenangkan hati kakaknya. Buat saya, Yakub adalah salah satu tokoh kitab suci yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Iya Romo, kok Romo jadi ingetin saya ya Romo? Saya sebetulnya cerdas Romo, saya sebetulnya pintar Romo, tapi males belajar. Nah itu dia, potensi dalam diri kita kalau lebih dikuasai oleh kemalasan, oleh hal-hal yang tidak baik, lama-lama ketumpuk dan tertimbun. Kalau Anda betul mempunyai kekuatan super dalam hidup Anda ya, yang bernama kecerdasan, silakan maksimalkan dengan baik. Jadikan kecerdasan itu berkat buat orang banyak. Keren bukan? Waduh Romo, bener juga ya Romo. Sekarang siapa yang pilih angka 2? Angka 2 saya coba. Ini dia. Siapa ini? Angka 2 Anda pasti tahu. Ada laki-laki, dia megang telinganya. Siapa kira-kira? Betul, Samuel. Samuel adalah anak dari Hana dan Elkana yang baru lahir atau baru didapat oleh pasangan ini ketika mereka sudah susah sekali mendapat anak. Nah, Samuel ini saudara-saudara, dari kecil dia sudah didedikasikan untuk Tuhan. Hana menitipkan Samuel kepada Eli. Nah, kekuatan Samuel adalah dia punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Jadi dia punya sensitivitas, dia punya kepekaan. Kalau orang-orang mungkin gak dengar, tapi Samuel punya kepekaan yang di atas rata-rata untuk mendengar suara Tuhan. Halus, bahkan ketika dia masih muda. Ayo, kan kalau nabi-nabi lain kan mereka mendapat panggilan Tuhan itu kan ketika usianya mereka sudah dewasa. Tapi Samuel, sejak dia usia muda, dia sudah sadar dia punya kemampuan itu. Ketika malam hari Samuel sedang tidur, bayangin, siapa di sini yang kalau tidur susah bangun? Dengar jam waker aja, alarm aja nggak pernah dengar. Samuel masih muda, dia sudah peka mendengar suara Tuhan. Samuel, Samuel, gitu. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dari kisah Samuel kita bisa melihat ketika Samuel mendengar suara Allah, dia pikir itu Eli yang memanggil dia. Sampai 3 kali, akhirnya Eli membantu Samuel
bahwa yang memanggil dia adalah Allah. Jadi, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sudah kelihatan sejak masa kecil, penting juga untuk diasah, untuk dibimbing oleh orang-orang yang lebih dewasa. Nah, maka dari itu saudara-saudara, penting buat kita untuk sekolah, buat belajar, mendengar orang tua. Karena apa? Supaya kita bisa, yang belum punya pengalaman ini, belajar dari mereka yang lebih berpengalaman, mengasah kemampuan kita. Maka setiap orang butuh guru, butuh dosen, butuh pengajar. Samuel mendengar sabda Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita zaman sekarang, orang yang mampu menangkap suara Tuhan dalam doa, dalam keheningan, dalam fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa. Samuel ini kekuatannya di situ. Mendengar suara Tuhan, mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan, peka terhadap bagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini dia, keren luar biasa. Yang nomor tiga ini dia. Siapa ya? Ada laki-laki, dia kok kayak hulek ini. Siapa tokoh laki-laki yang badannya besar, rambutnya panjang? Siapa dia? Kekuatan dia adalah, yaitu powernya dia, kekuatan dia, yaitu Simson. Saudara-saudaraku yang terkasih, Simson punya kekuatan. Dia punya karisma, roh Tuhan tinggal dalam dia. Dia punya kekuatan yang mampu membela bangsanya. Siapa di sini yang punya kekuatan untuk menolong orang lain? Bukan hanya dengan power, dengan tenaga, tetapi kekuatan rohani, kekuatan ekonomi, kekuatan dalam pergaulan, kekuatan dalam menginfluence orang, mempengaruhi orang secara baik. Jangan-jangan Anda mirip dengan Simson ini. Tapi sadar saudara-saudara, Simson ini punya satu kelemahan, yaitu rambutnya. Jadi di balik kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah dalam diri kita, Anda kaya, Anda punya jabatan, Anda punya prestasi, Anda punya segala hal-hal yang menjadi andalan-andalan dunia. Ingatlah, setiap orang pasti punya satu kelemahan minimal. Bagaimana menjaga kelemahan itu? Iya Romo, baru sadar Romo, selama ini babak belur, kekuatan menjadi lemah karena kita nggak sadar bahwa ada titik lemah dalam diri setiap orang yang harus dijaga, dirawat juga. Jangan hanya berfokus pada kekuatannya saja. Bagaimana kelemahan harus diolah, bagaimana kelemahan juga harus diatasi. Itu dia. Keren bukan? Yang berikut ini dia. Yang berikut siapa ya? Ini paling gampang dari antara 7, yaitu siapa lagi kalau bukan Daniel. Ada laki-laki, anak muda dengan singa, Daniel. Kekuatan Daniel adalah keberanian. Iyalah, kalau nggak berani dia nggak mungkin bisa bertahan di gua singa. Kekuatan Daniel untuk berani adalah karena dia mengandalkan Allah, Tuhannya. Saudara-saudara, banyak orang di dunia ini sebetulnya pengecut, tapi pura-pura berani. Dia penakut. Tetapi ada orang-orang seperti Daniel, kekuatannya adalah berani. Tapi sayang sekali, banyak orang berani jatuhnya ke nekat. Enggak pakai pemikiran yang matang, cuman asal nekat aja. Makanya ujung-ujungnya nggak berhasil juga. Mungkin kadang-kadang beruntung karena untung nekat dulu. Gitu. Tapi berani seperti Daniel, berani karena mampu mengandalkan Allah. Apakah keberanian menjadi kekuatan Anda? Betul Romo, saya mah paling gak takut setan Romo, tapi sama cicak geli misalnya. Keberanian karena mengandalkan Allah. Ini mungkin kekuatan yang sangat diperlukan bagi orang zaman sekarang, yang seringkali ciut dengan masa depan, ciut dengan keadaan yang sekarang ini semakin mendesak. Belajarlah dari Daniel. Keren bukan? Yang berikut ini dia. Siapakah aku? Ini ada anak laki-laki, dia pakai helm tempur, lalu ada tembok, lalu ada kata 7 melingkar. Siapa lagi kalau bukan Yosua? Yosua adalah
pengganti dari Musa, seorang anak muda yang memimpin orang Israel menaklukkan negeri-negeri Kanaan. Negeri pertama yang ditaklukkan adalah kota Yeriko, di mana Yosua diperintah oleh Allah untuk mengelilingi tembok Yeriko. Sampai tembok itu yang besar, yang kuat itu hancur. Kekuatan Yosua adalah dia taat sama Tuhan. Dia patuh sama Tuhan. Dia ikuti perintah-perintah Tuhan tanpa dia sekalipun melanggarnya. Mungkin ini yang menjadi kekuatan Anda selama ini. Kekuatan nomor berapa? Berarti kekuatan nomor 5 nih. Saya lupa sebut nama jadinya. Kekuatan nomor 5 itu Yosua, kekuatan taat. Saudara-saudara, untuk taat itu menjadi tidak mudah. Karena apa? Mungkin waktu masih kecil kita patuh, ada anak kita tuh penurut banget. Tetapi mungkin penurutnya itu karena takut. Penurut itu karena takut dihukum. Nah, maka dari itu ketaatan harus dimurnikan terus-menerus. Harus dipoles terus-menerus. Jangan cuma iya, tapi dalam hati sebetulnya nggak mau. Yosua betul-betul dia taat sama Tuhan dengan seluruh kesadarannya. Dia lakukan apapun perintah Tuhan. Dia tidak menjauh dari hukum-hukum Musa. Akhirnya dia bisa berhasil secara luar biasa. Dia menaklukkan tantangan demi tantangan besar dalam kehidupan dia. Meskipun kadang-kadang nggak mungkin, tapi bersama Tuhan karena ketaatannya semuanya bisa ditaklukkan oleh Yosua. Keren bukan? Apakah ketaatan menjadi kekuatan Anda selama ini? Yang keenam, ada seorang laki-laki muda dengan ketapel. Siapa lagi kalau bukan Daud? Apa yang menjadi kekuatan Daud? Kekuatan Daud adalah kekuatan hatinya yang murni. Sehingga hati yang bisa memenangkan hati Allah. Bayangin, hati Allah terpikat pada Daud. Luar biasa. Anak sederhana, anak gembala yang polos, yang mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tetapi kita semua tahu, Daud juga punya noda dalam hidupnya. Tapi dengan hatinya, yang bisa membuat Allah terpikat adalah dia setelah dia jatuh dalam dosa, dia bertobat secara luar biasa. Dia juga salah satu kekuatan Daud adalah kepemimpinan. Dalam masa Daud dia bisa memimpin orang-orang Israel, dia bisa menyatukan suku-suku 12 suku Israel, dia mendamaikan suku-suku yang bermusuhan. Jadi hati yang bisa membuat Allah terpikat adalah dia seorang punya gaya kepemimpinan, dia menjadi juru damai, dia mempersatukan, tidak memecah belah. Itu luar biasa. Apakah itu menjadi kekuatan Anda? Keren bukan? Kekuatan nomor 7. Yang terakhir, ini dia. Kekuatan nomor 7, superpower. Ini ada laki-laki, dia kok dikelilingi lalat ya. Dia badannya kok borok-borok. Siapa lagi kalau bukan Ayub? Nah, ini dia. Ayub. Apakah ini menjadi kekuatan Anda, saudara-saudara? Kekuatan nomor 7. Bagaimana meskipun semuanya hilang daripadanya, semua diambil, kekayaannya, anak-anaknya, semua harta bendanya, tapi Ayub tetap percaya. Meskipun hidup mengecewakan dia, meskipun apa yang diizinkan oleh Allah membuat dia menderita, dia tetap percaya. Kekuatan Ayub. Jangan sampai lupa saudara-saudara. Keren bukan? Wow, saya mau Roma 77-nya kalau begitu. Mungkin kita tidak bisa sekarang ini memiliki 77-nya kekuatan ini. Tapi satu persatu Tuhan akan menambahkan satu demi satu kekuatan dalam diri kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bersama Tuhan tentunya. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.